Halo teman-teman, boleh dinyalain dulu kameranya supaya aku tahu mana yang udah siap, mana yang belum. Halo, namanya udah sesuai kan ya sama namanya masing-masing? Oke, karena ini baru pertemuan pertama kita kenalan dulu ya. Namaku Jessica Ratu, kalian boleh panggil aku kakak atau apapun deh boleh. Terus aku asal dari Jember. Aku bakal menemani kalian selama nanti pelajaran, kalau bisa nanti sampai akhir pelajaran pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekarang giliran kalian yang kenalan. Kenalannya nama panjang, terus nama panggilannya siapa, terus umur berapa, terus asal mana. Ya, coba dari ini dulu, Ryan. Perkenalkan, nama saya Nabil Ryan Khalifa Namsa, bisa disebut Ryan. Umur saya 11 tahun. Eh, eh, saya dari Ya, asal mana. Jakarta, Jagakarsa. Oke, terus lanjut ke Iki ya namanya ya. Halo, sorry belum belum masuk gak sih? Halo? Ah ya, sip. Iki namanya. Kurang jelas deh suaranya kayaknya Iki. Bisa kah? Butuh bantuan kah? Lanjut dulu deh ke Nadine. Halo, nama saya Nadine Ayu Anindita, bisa dipanggil Nadine. Umur saya 12 tahun. Saya dari Sumatera Selatan. Oke, salam kenal ya Nadine ya. Lanjut ke ini Brandon ya? Iya, mungkin Ya, bisa diganti namanya atau nggak apa-apa sih, nggak usah. Bisa nggak? sementara make punya tante dulu ini Oke, komputer. ini namanya Brandon ya. Coba perkenalan nama lengkapnya, terus nama panggilannya, umur sama asalnya dari mana. Nama saya Brandon, nama lengkapnya Brandon Theo Lewis, bisa dipanggil Brandon. Baru umur 15, berasal dari Sumatera Utara, Matang Shantar. Oke, makasih. Masih belum bisa Brandon login platform ya? Dia bilang login not found, Kak. Oke, bentar ya. Kita kenalan dulu kali ya. Iki udah bisa belum coba ngomong deh? Ya, udah mulai agak terdengar sih. Coba perkenalan deh. Nama saya Rizky Panggilannya? Diki Kak, Iki. Umur sama asal? umur 14, asal Bandung. Oke. Sekarang aku mau kalian nyebutin alasan kenapa mau belajar di kelas kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini.
Kira-kira apa kalian mau mempelajari lebih dalam atau mungkin kalian pengen ada goals atau tujuan tertentu? Coba dari Ryan lagi deh. Hmm, Apa? Alasannya apa? biar lebih tahu aja karena pasti di masa depan AI bakal eh, ya penting gitu. Jadinya aku mendalami aja biar tahu. Oke, jadi karena kamu merasa AI akan berguna untuk masa depan, maka kamu mau pengen belajar tentang AI gitu ya? Oke, makasih Ryan. Terus Nadine? Kalau aku sih kayak pengen ngembangin aja di bidang AI sama coding gitu. Sebelumnya udah pernah ini kah? Udah Pernah sih, mengenal? Ngelek ya? udah Udah pernah tahu? pernah tahu. Apa yang sebelumnya tahu apa-apa bahasa pemrograman tertentu kah? Waktu itu pernah belajar di sekolah gitu, emang ada pelajarannya. Itu kayak baru belajar pakai blok, Pakai apa sorry Nadine? Agak putus-putus. pakai Blockly. Oke. Terus ngapain aja itu? Itu main yang Maze, Bird, terus apa lagi ya, itu pokoknya yang puzzle gitu, Hmm, main yang itu. oke. Terus jadinya kamu pengen lebih mendalaminya tentang AI gitu. Ya, mau coba. Oke, oke. Makasih ya Nadine. Terus lanjut ke Brandon. Apa alasan Brandon? Eh, ingin belajar saja. Belajar AI aja. Terus dari kan banyak tuh pilihan kelasnya kenapa AI? Karena karena masa depan berasa AI itu sangat membantu ya. Ada juga Oke. pelajaran Python juga ada ambil. Ambil juga kelas Python. Iya, Jadwalnya Python hari apa? hari Sabtu. Oh, oke. Aku juga ngajar Python sih, tapi Hmm. berarti bukan, nggak tahu sih. Tapi ya kan beda kelas tuh beda tutornya. Beda-beda. Kalau Iki, alasannya apa? Mau belajar coding dong. Udah pernah tahu coding sebelumnya? Belum, belum sih belum. Hmm, tapi mau belajar AI karena Karena orang tua yang pressure ini belajar ini biar tahu. oh, oke. Oke teman-teman, jadi ini kan masih pertemuan pertama ya. Kita udah kenalan, terus nanti aku bakal nyampein aturan apa aja yang bakal berlaku untuk selama pertemuan ini. Terus baru kita masuk ke materinya hari ini. Masih pelajaran pertama, masih pengenalan, jadi santai aja ya. Aku share screen ya. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar tentang... Udah kelihatan kan tapi share screen-ku ya? Oke, kita belajar tentang jaringan generatif model bahasa. Apa itu kita pelajarin hari ini. Kita tadi udah kenalan kan? Terus aku bakal jelasin tujuan dari kelas atau kursus ini. Yang artinya kalian akan dapat apa sih setelah kalian ngikutin kelas atau kursus ini. Jadi tujuannya itu untuk mempelajari cara menggunakan jaringan saraf untuk menyelesaikan tugas-tugas kreatif sehari-hari dan edukatif. Kita bakal menemukan kemampuan jaringan generatif atau AI. Kita mempelajari teknik dorongan tingkat lanjut, mempelajari cara prakteknya. Terus kita bakal buat permainan teks atau game teks yang berjalan di mesin yang namanya Tools Twine. Mungkin kalian ada yang pernah dengar dengan alur cerita, dialog, karakter, lokasi, dan suasana suara yang unik yang nantinya
kalian bikin sendiri. Terus kita bakal buat permainan papan sendiri, buat produknya ada alat juga namanya Blender, terus nanti kalian presentasi. Itu masih pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, bukan pertemuan ini. Ini aku bahas tujuan goals akhirnya. Terus kita bakal belajar cara menyelesaikan tugas sehari-hari dan tugas edukatif pakai AI. Jadi gimana caranya kalian tuh bisa pakai AI dengan benar dan baik, karena sebenarnya AI itu bukan artinya nanti malah menggerus atau menghapuskan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia ya, tapi kita akan menggunakan AI dengan baik sehingga nanti AI itu akan hasilnya juga akan lebih baik dan karena AI kan yang membuat kan manusia ya, jadi kita juga akan bikin supaya AI itu jadi lebih baik gitu. Terus di akhir pelajaran nanti kita bakal buat teks, grafis, suara, video, objek, kode program juga, sama presentasi. Aturannya, jadi kayak biasanya itu aku pertama bakal jelasin, kan tiap hari itu ada 2-3 materi ya teman-teman. Jadi biasanya kan paling sering ada 2 materi. Biasanya pertama itu aku jelasin materi 1 dulu, terus nanti kalian masuk ke platform buat ngerjain di soal materi pertama, habis itu istirahat sebentar, terus nanti kita masuk ke materi 2, terus nanti ke platform lagi, habis itu ambil penutup. Itu terus nanti selama aku jelasin, kalau bisa kalian off mic, terus misal ada pertanyaan di tengah-tengah penjelasan, raise hand. Bisa kan raise hand? Raise hand. Boleh deh mau gini atau mau pakai yang fitur atau kayak Ryan gitu, boleh bebas. Ya, gitu. Raise hand. Terus misal nanti kan biasanya kan waktu ngerjain itu, bahas di platform ya. Jadi misal nanti kan di platform itu ada yang tugasnya teori, ada yang praktek kan. Nah, biasanya kalau teori itu kita ngerjain bareng-bareng antara aku yang share screen, terus kalian yang bantu jawab kan. Nah, misal ada temennya yang nggak bisa jawab, itu saling bantu aja ya. Kan kita temen nih, sekelas nih, jadi harus saling bantu. Terus misal prakteknya nanti biasanya kalian share screen, jadi kalian ngerjain sambil aku lihat gitu. Dari situ dulu deh, dari teknisnya dulu, ada yang mau ditanyain kah? Enggak? Aman ya? Nanti seiring berjalannya waktu akan terbiasa lah. Terus kita bakal bahas dari yang pertama dulu, materi pertama dan pertemuan pertama ini kita bahas apa sih itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ada yang mau kasih ke aku nggak kecerdasan dalam 1 atau 2 kata deh yang kalian pahami. Apa sih kecerdasan buatan itu? Apapun yang kalian biasanya sering dengar atau mungkin pernah dengar, ada di pikiran kalian kayaknya ini deh gitu. Apa? Ada yang mau? Atau belum tahu? Belum tahu sama sekali? Belum? Coba dijawab. Gini-gini aja, Nadine. Belum tahu, Nadine? Oke, gak apa-apa. Jadi apa sih itu kecerdasan buatan? Nah, kalau ini udah ada tahu nih, kayak smart speaker, terus robot, chatbots, NPC main game gitu, udah sering kan ya, udah tahu kan ya? Nah, sebenarnya contoh-contoh ini itu adalah kecerdasan buatan, teman-teman. Jadi, kecerdasan buatan itu adalah teknologi yang mampu untuk menciptakan program komputer untuk menyelesaikan tugas intelektual seperti manusia. Gitu. Jadi misal nih, kecerdasan buatan itu dibuat menyerupai pemikiran yang ada di pemikiran manusia. Gitu, seperti pengenalan gambar, suara, terus kita juga memprediksi, klasifikasi,
pemrosesan dan pembuatan bahasa alami itu nanti hal-hal yang bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan. Nah, gimana? Nanti kita belajarin. Jadi, hari ini kita bakal belajar fokusnya ke cari tahu dulu apa sih itu jaringan saraf buatan, terus gimana menciptakan hal-hal baru, terus apa aja yang ada di balik kecerdasan atau saraf buatan. Kita juga bakal cari tahu di mana kamu pernah menemukan jaringan saraf buatan sebelumnya, tapi kamu tuh nggak sadar gitu. Nanti pasti banyak yang sering kamu temuin, tapi kamu nggak sadar itu ternyata kecerdasan buatan. Terus ada juga kita bakal kenalan sama GPT dan cara menggunakan di berbagai tugas. Udah tahu GPT? Udah pakai semua ya? Sering dulu pernah pakai. Oh, sekarang nggak kok dulu, sekarang nggak. Sekarang jarang. Kenapa jarang? Emang nggak nyelesain pakai ini tugasnya nggak pakai GPT, tugas-tugas sekolah? Ih, masa? Keren dong. Kayaknya sekarang terlalu candu sama GPT ya. Oke, kita bakal bahas ke jaringan saraf buatan sebagai subspesies AI. Ini gambar apa? Anjing sama kucing. Anjing sama kucing. Siluet anjing sama kucing. Iya, oke, makasih Ryan sama Nadine. Jadi ini gambarnya anjing sama kucing ya. Nah, ini gambar apa? Kenapa ketawa? Mirip anjing sama red panda. Iya, kayak perpaduan gitu ya. Perpaduan panda sama... Tapi warna badannya kayak beruang. Heeh. Ini sebenarnya apa sih gitu kan? Gak tahu makhluk genetik. Kayak saya genetik. Kayak, iya kayak anjing tapi dia moncongnya kayak beruang gitu ya. Kayak beruang. Bagian lehernya kayak red panda. Oke, jadi kan sebenarnya tapi kalian udah bisa nyimpulin gitu kayak ini ke anjing deh, ini agak ke kucing atau ini agak ke panda gitu. Jadi ini itu anjing semak, keluarganya Canidae gitu kalau bahasa ilmiahnya ya. Nah, kalian bisa menyimpulkan bahwa ini termasuk anjing atau ini termasuk beruang gitu. Kenapa? Karena kalian dari kecil udah dikasih tahu bahwa bentuknya anjing tuh kayak gini loh, bentuknya beruang tuh kayak gini loh. Kalau anjing itu ada telinganya 2 atau mungkin kalau beruang tuh ada moncongnya gitu kan. Nah, sama teman-teman. Jadi kecerdasan buatan tuh sama kayak kalian, butuh juga sebuah informasi yang menyampaikan bahwa anjing itu kakinya 4, beruang itu ada moncongnya, kayak gitu. Jadi mereka akan bisa berpikir kalau gambar ini merupakan anjing atau beruang ketika mereka juga dapat informasi itu, sama kayak kalian. Jadi mereka juga harus belajar. Nah nih, kayak mungkin anjing itu proporsi tubuhnya kayak gini, terus bentuknya kayak gitu kan. Ada polanya tuh di situ. Nah, sama juga kayak kalian, kan kalian ada indera penglihatan, kalian ada indera peraba, pengecap, pendengaran, penciuman gitu kan. Kecerdasan buatan juga sama. Jadi kecerdasan buatan itu semaksimal mungkin dia pakai namanya indera-indera ini, kayak misal penglihatan. Nah, mereka itu pakai kamera kan. Jadi kalian melihatnya pakai penglihatan, sedangkan dari kecerdasan buatan dia itu namanya pakai kamera. Nah, untuk pendengaran misalkan kan pakai telinga. Nah, mereka itu pakai mikrofonnya gitu kan. Misal kayak komputer kalian kan pasti bisa kan pakai mikrofon. Kayak gitu-gitulah. Jadi mereka itu sebisa mungkin meniru neuron atau indera-indera yang ada pada manusia. Jadi pemikirannya pun akan mengikuti manusia. Nah, berdasarkan penjelasan itu, jadi jaringan saraf buatan itu adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Karena bentuknya, dia tuh mampu mengamati banyak benda dan menemukan pola di dalamnya, sehingga dia juga dapat belajar meniru manusia. Nah, berbeda dengan manusia, jaringan saraf buatan itu membutuhkan banyak contoh dan latihan agar bisa menebak hewan di sebelah kiri ini supaya benar gitu. Jadi mereka butuh pengetahuan, butuh informasi yang banyak supaya kayak kalian bisa nebak apa sih gambar itu. Nah, komponennya ada 3 teman-teman. Jadi ada dataset atau kumpulan informasi, terus ada selanjutnya dataset itu akan dilatih dengan algoritma atau training algoritma, lalu nanti hasilnya adalah sebuah prediksi atau prediction. Nah, jadi
Sementara yang bisa kita simpulkan adalah AI serangkaian teknologi untuk memecahkan masalah intelektual, terus jaringan saraf buatan adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia, dataset adalah serangkaian data terorganisasi yang digunakan untuk melatih jaringan saraf terlebih dahulu, kemudian baru dijadikan data baru. Gitu. Dari situ dulu deh, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, coba kasih jempol. Sip, sip, oke. Oke. Nih, sekarang aku tanya, ada yang pernah pakai nggak ini? Netflix, Spotify, ramalan cuaca. Udah sering ya pakai ya? Nah, ini tuh sebenarnya adalah contoh dari kecerdasan buatan. Kenapa? Karena mereka itu ada yang namanya dataset, ada yang nanti di training programnya, ada juga yang predictionnya. Jadi Netflix, Spotify, dan ramalan cuaca itu jaringan saraf yang sudah digunakan dalam aplikasi. Kira-kira nih, ada yang tahu nggak datasetnya apa, terus prediksinya apa? Kan dataset itu apa, Ryan? Datasetnya mungkin film-film yang lagi ada. Prediksinya film-film yang lagi rame ditonton. Oke, terus ada yang mau berspekulasi lagi menyampaikan pendapatnya? Apa dataset? Mungkin ada jawabannya yang mau beda nih, beda sama Ryan. Nggak setuju nih sama Ryan gitu apa? Nggak setuju semua ya? Setuju ya? Oke, gini-gini tuh Brandon sama Nadine. Oke, jadi datasetnya apa? Nah, datasetnya itu daftar film yang kalian tonton, beserta kategori yang kalian tonton. Nah, sedangkan prediksinya apa ya? Nah, prediksinya itu film yang biasanya kalian sering di halaman utama baru buka tuh. Tuh kan biasanya film-film yang mirip-mirip sering kalian tonton kan? Misal nih kalian sering nonton action. Nah, pasti yang ada di halaman utama di mainnya itu home-nya itu pasti ya action-action yang bakal kalian suka tonton gitu. Jadi saran-sarannya berdasarkan datanya apa, data yang sering kalian tonton. Jadi misal kalian datasetnya itu mempengaruhi ke prediction atau menampilkan apa yang bakal kalian suka. Jadi kalian tuh akan lebih sering pakai Netflix karena kalian disaranin terus tuh yang suka-suka. Iya nggak? Sadar nggak itu kadang di Netflix? Iya, jadi sama kayak Spotify. Kalau Spotify apa berarti dataset sama prediction ya? Yang sering kita dengar. Predictionnya juga datasetnya yang musik yang sering kita denger kan, kayak kategori musiknya juga. Terus predictionnya berarti dia akan nampilin musik-musik yang bakal kita seneng tuh biasanya, yang kategorinya sama, misal sering denger R&B gitu kan. Nanti musik yang ada di tampilan utama bakal saran-saran musiknya bakal kita sering denger juga, gitu. Kalau lamaran cuaca udah jelas ya, jadi pasti datanya itu cuaca yang udah ada dari beberapa hari yang lalu, terus prediksinya ramalan cuaca yang ada di beberapa hari ke depan. Gitu. Jadi jaringan saraf itu membuat prediksi berdasarkan data yang tersedia. Nah, prediksi mereka adalah kesimpulan dari pengalaman yang ada di masa lalu. Nah, kualitas prediksi itu bergantung pada kualitas dan isi dari data pelatihannya, jadi data-data datasetnya. Nah, kira-kira layanan apa aja ya yang menerapkan AI yang digunakan, yang sering kalian gunakan, itu ada juga Instagram Reels. Terus ada Uber Eats, ada juga YouTube. Kayak YouTube pasti kalian kalau seneng nonton Windah gitu, ada yang suka nonton Windah nggak? Nggak? Nonton streamer-streamer gitu?
Kamu Iki ya? Iki suka nonton Windah? Aku juga suka nonton tuh Windah tuh. Nah itu nanti pasti di home-nya kalian juga sering juga video Windah gitu. Karena kalian sih nonton itu. Oke, terus sekarang masuk ke platform. Coba Aku perlu share screen nggak atau yang lain? sebentar, nanti kalau udah ini sekarang lihat share screen dulu ya. Nanti kalau aku udah suruh share screen, kalian share screen ya. Coba coba yang lainnya masuk ke platform dulu. Aku mau mandu Brandon dulu. Coba Brandon boleh share screen? Oh, shit. Ini aku udah mau ngerjain ini langsung ngerjain salah satu kan? Ya, langsung dikerjain ya. Oke. Kalau ada yang nggak bisa mau tanya boleh. Aku mau bantu Brandon dulu ya. Coba ini Brandon, apa? Itu I-nya udah I besar kan ya? Udah kak. Kenapa ya? Aku bisa soalnya login pakai itu. Pakai ini, pakai akun kamu. Udah nyalin yang di itu, yang aku kirim. Udah kak. Udah Mungkin itu, salinan Kak. ini. Mungkin itu kali dia gak bisa masuk gara-gara Salinan. kakak lagi pakai akunnya dia. Aku udah Kan keluar. oh udah keluar ke Mm-mm. oh deh. Keluar. Kenapa ya? Ntar ya, aku sambil cari-cari tahu dulu ya. Sabar ya. Ini jadinya. Kak, ini kemanain ya? Kak, kalau Instagram biasanya Kemana pakai ya? AI gak? Kan tadi kata kakak soal Instagram Reels doang. Sebentar, sabar dulu. Nadine belum tahu kemananya ya? Iya, Ke ini, ke course. Di atas tuh ada course kan? Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di kamu? bentar. Udah login kan tapi? Ya. Terus ada di atas kan ada course. Hmm. Coba dipencet terus nanti ada bubble-bubble tuh. Terus ke yang Ya. 1. Kak, 17 September ini ya? nomor 2-nya 17 September ya. Sebentar ya Ryan ya. bukan aku nomor 1-nya udah nomor 2-nya harus dikerjain atau enggak? Iya, kerjain aja. Oke. Ini loginnya gimana? Loginnya di platformnya. Udah tahu linknya? Ini linknya nih yang di share screen sama Brandon nih. Learn Algo Academy login. Gak bisa dipencet, Kak. Kalau namanya deh gimana? Gimana namanya? Sebentar ya. Satu-satu. Coba ini, Brandon. Ke link yang aku kirim di chat. Itu Rizky juga. Iki ke link ini. Bentar ya kak. Terus Iki belum tahu ininya ya? Username passwordnya. Siapa? Udah. Oh, belum tahu. Sorry nggak denger. Belum Oke. loginnya belum. Sebentar. Masih itu, Kak, belum bisa dipencet. Iya, sebentar ya, sebentar. Ya. Itu Iki. Jadi yang Ariskia itu username-nya terus passwordnya itu bawahnya. Coba share screen Nadine. Kak, bantuin dong Kak, ini aku share screen bentar. Iya, sebentar Aku ini ya. maksudnya gimana? Yang punya aku ini maksudnya. Bentar dulu. Ini temennya belum ini ya, belum login. Bentar.
Bentar Nadine, belum terlihat. Masih hitam. Nah, coba dipencet yang reload. Ini. Nah, udah bisa tuh. Masih nggak bisa masuk, Kak. Gak bisa. Coba share screen, Iki. Brandon masih gak bisa juga. Belum bisa kak. Kenapa ya gak bisa ya? Ini juga. Mungkin masalah laptop, nanti coba ganti yang Oh satu iya, lagi kak. masa? Ya soalnya dulu pas tes Heeh. browse ini bisa kak, bisa masuk. Handphone juga bisa masuk, mungkin masalah laptopnya. Aku juga coba tanyain dulu teman-teman. Atau mungkin gini aja ngerjain di platformnya lewat HP nggak apa-apa. Sementara ya Bisa kak, dari bisa, handphone. bisa. Ini juga Rizky nggak bisa ya. Salah nggak sih itu? Rizky. Itu udah nyalin dari ini Rizky. Iki udah nyalin dari yang aku kasih. Ya ini sudah. Enggak, itu salah 8 aja. Di sininya 2. 8 aja. Itu passwordnya 8041. Nah, terus next. 8 gitu. Nah, tuh passwordnya 80, bawahnya. Nah, terus ke kursus. Dah. Terus ke nomor 1. Kerjain nomor 1. Yang 1. Nah, kenapa pula Brandon nggak bisa ya? Coba ganti ini udah bisa Brandon, kan di laptop tuh ada yang Chrome, ada yang ini kan, browser lainnya. Ganti browser maksudnya kak. Iya, ganti browser. Kalau dari handphone aja bisa kak. Tapi udah bisa tapi di handphonenya kamu. Handphone bisa kak. Oh, ya udah kalau gitu. Tapi nanti agak susah ininya sih, kan ada yang pakai Google Dokumen kan. Jadi kamu Oh, harus linknya yang kan pasti ngerjainnya kalau Google Dokumen kan enak di laptop kan ya. Jadi nanti linknya harus dikirim lewat ke HP gitu. Gimana? kan. Coba lah kak bentar. Coba di Kalau browser lain. oke. Itu aja sih, kadang emang kalau ngerjainnya tetap bisa tinggal pencet-pencet kan kalau soal teori. Terus tapi kalau soal praktek harus pakai ini link Docs, Google Dokumen. Ini kemana nih Raya nama Nadine?
Udah, Nadine sama Iki mulai ngerjain kah? Coba share screen. Ryan sampai mana? Coba share screen Ryan. Aku sampai yang itu namanya. Pokoknya buat apa pakai ini. Buat obrolan Anda sendiri dengan ChatGPT, salin berkas ke Google Drive Anda. Gunakan jaringan Sarah untuk menulis tes bla 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 bla. Lah itu Praktiknya udah seperti itu. ini kedua ya? Udah apa? Bubble yang Iya, kedua. iya kata kakak kan kerjain aja. Aku belum kerjain yang ini dari tadi. Yang satu tapi udah. Udah. Iya maksud aku kirain tadi tuh soal nomor 2. Oh, Nggak apa-apa dah. Itu nanti seharusnya habis materi kedua, tapi nggak apa-apa dah. Nadine, coba jelasin sampai mana sama Iki. Udah yang nomor satu udah selesai. Udah, semua nomor 1 udah. Udah. Iki, Baru nomor 1 soal nomor 2. oke, lanjutin ya. Brandon gimana? Apa bisa kerjain pakai HP-nya Brandon? Eh, HP bisa, lagi coba laptop lain tapi belum bisa. Sementara kerjain pakai HP dulu deh. Oke. Kak, itu yang nomor 2 juga. Atau nanti aja? Nanti dulu, sabar ya. Nanti jelasin materi kedua, terus nanti bubble yang kedua kan maksudnya? Ya. Enggak, tapi yang di naskah, ada tulisan naskah video itu. Bubble yang kedua tuh nomor kedua. Iya. Bubble kedua tuh nomor kedua. Itu nomor kedua. Itu juga. Bentar. Mana lihat? Ganti browser juga nggak bisa, Kak. Atau coba ini Brandon, ini kata ininya coba pakai yang link ini, link baru ini. Oh, Yang aku kirim di kolom chat. Mana Nadine? sekarang gimana? Sebentar ya. Nah itu nanti, yang penting yang satu udah. Itu aku tadi lagi ngerjain yang kedua, yang soal nomor sebelum selesai. Iya nggak apa-apa, nanti dengerin materi dulu ya. Jadi setiap hari itu satu bubble yang itu, terus satu ini tugas setelah materi 1, terus 2 ini tugas setelah materi 2 gitu. Nomor 2-nya kerjain ini, Kak. Tunggu sebentar. Ada ditanyain nggak dari Ryan, Nadine, sama Iki soal-soalnya? Apa gampang? Easy ya? Tadi ada sih salah Yang satu. belum seharusnya kita kerjain, tapi aku udah kerjain. Yang itu, yang terakhir. Tapi yang dari satunya ada pertanyaan Ryan. Enggak. Nadine salah satu yang nomor berapa? Dia tuh kayak itu sebenarnya jawabannya 4, tapi aku malah jawab 3. Oh, ini ya contoh Yang nomor contoh 3. contoh ini, contoh Iya. penerapan AI-nya. Oh. Iya sih nggak disebutin, harus biasanya tuh kayak itu cuman pilih lebih dari satu tapi dia nggak sebutin berapa gitu. Jadi harus kamu yang menentukan emang. Nggak apa-apa. Oke. sudah bisa, Kak. Bisa. Bisa, Kak. Udah dikerjain yang itu ya. Tahu kan? Kursus. Ya.
Oke. Oke, kita istirahat sampai 19.50 ya. Nanti 19.50 balik lagi on cam lagi. Sekarang boleh off cam, kamar mandi dulu kah atau makan dulu kah 10 menit, pokoknya nanti balik ya.
Halo. Yuk balik lagi yuk. On cam lagi. Brandon, Iki sama Ryan. Halo Iki. Halo Ryan. Apakah kalian sudah kembali? Brandon udah? Tugas satunya? Sudah, Kak. Sip. Ada pertanyaan? Bener semua kah? Sepertinya iya. Ijo semua? Iya. Masuk. Oke. Iki kemana Iki? Halo Kak, Oh ada. Oke. Setelah istirahat, apa makin ngantuk, apa makin seger? Nadine, Makin ngantuk dikit, makin seger dikit. berarti istirahatnya kelamaan tuh kalau ngantuk tuh. Oke. Mana Ryan ini? Nah. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua ya teman-teman ya. Udah terlihat? Wait. Sebentar ya. Ini kenapa jadi nggak muncul? Oke. Selanjutnya kita bakal bahas generatif jaringan saraf buatan. Nah, jadi salah satu cara untuk menciptakan sesuatu yang baru itu adalah dengan mensintesiskan bagian-bagian dari apa yang sudah dikenal atau membuat cara membuat sesuatu yang baru itu adalah dengan membentuk sesuatu dari yang udah ada, teman-teman. Jadi, sintetiskan adalah sebuah proses menggabungkan berbagai hal yang sebelumnya berbeda menjadi satu kesatuan. Nah, jaringan saraf generatif itu adalah jaringan saraf buatan yang menciptakan konten baru. Tapi sebenarnya ketika kalian misal mau bikin gambar di GPT ya, misal kan bisa kan di GPT bikin gambar gitu kan, minta buatkan gambar kayak ini misalnya, kalian bikin suatu perintah atau pertanyaan di GPT. Nah, itu sebenarnya bukan benar-benar baru ya teman-teman. Jadi ini tuh adalah buatan atau sintesis, jadi buatan-buatan dari data-data yang udah GPT punya, kayak misal ada di sini seperti apa ya, seperti istana gitu-gitu ya, itu sebenarnya udah ada dan lalu digabung-gabungkan dengan data-data lain. Jadi sebenarnya ini bukan benar-benar gambar yang baru gitu. Jadi mereka itu atau GPT itu membuat seolah-olah ini konten baru karena mereka menggabung-gabungkan elemen-elemen yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, untuk kemampuan yang digunakan untuk menciptakan sesuatu yang baru itu seperti membayangkan dan menggambarkan hasil akhir dari karya kreatifmu. Jadi, kemampuan manusia itu membuat konten dibuat menjadi unik dan menarik. Nah, untuk jaringan saraf buatan, hasil akhir itu dijelaskan menggunakan instruksi perintah atau prompt. Jadi, misal kalian mau mengajukan pertanyaan atau perintah ke GPT, itu namanya prompt. Jadi kita nyebutnya sampai nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya, prompt itu adalah sesuatu yang kita tanyakan atau perintahkan ke GPT atau Gemini atau yang lain-lainnya, ke AI, gitu ya. Oke? Jadi prompt adalah deskripsi hasil akhir dari pembuatan sesuatu. Tiap jaringan memiliki aturannya sendiri dalam pembuatan prompt itu. Nah, bahkan sekarang itu udah ada pekerjaan khusus namanya insinyur prompt. Jadi tugas utamanya dia itu membuat
agar generatif itu menghasilkan hasil yang akurat. Jadi buat promptnya atau perintahnya itu sebenar mungkin, seakurat mungkin, sehingga hasilnya itu akan lebih baik gitu. Nah, nanti selama kursus ini, selama pelajaran ini, kita bakal pakai beberapa tools ini ya. Jadi ada kalau buat teks itu AI-nya pakai GPT kita. Terus kalau misal buat untuk pembuatan gambar kita pakai Vision Brain, tapi nggak hari ini. Terus juga misal mau buat musik atau suara kita pakai stable audio, terus buat video kita pakai Runway. Nanti selama perjalanan pasti akan dijelasin. Terus TextWise model jaringan saraf buatan. Jadi kira-kira nih ada Google, terus ada asisten yang sering kita temuin di HP itu kan. Terus ada translator, Google Translate sama Chat GPT. Kira-kira apa kesamaan dari 4 ini kalau kalian sadar? Menginput data Datanya dalam bentuk apa? dalam bentuk, ada yang dalam bentuk tulisan. Nah, itu. Jadi mereka itu semua bekerja itu dalam bentuk teks, teman-teman. Nah, dalam pembuatan teks itu mereka itu pakai yang namanya model bahasa besar atau MBB. Apa sih MBB itu? Jadi MBB itu model jaringan syaraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Jadi misal nih kayak translator, mereka itu juga pakai bahasa manusia kan dari bahasanya ini misal Spanish ke Inggris gitu. Terus misal kalian mau pakai GPT, misal kalian pertanyaannya itu gini, tolong buatkan saya bla bla bla. Nah, mungkin jawaban GPT itu pasti juga mengikuti bahasa kalian formal gitu. Oke, saya akan buatkan. Nah, misal kalian pertanyaannya dengan bahasa yang informal atau kayak buatin aku cerita pendek gitu. Nah, dia juga sebisa mungkin akan menjawabnya itu dengan bahasa yang oke, aku akan buatkan dengan informal juga kalau kalian sadar itu ya. Yaitu yang namanya dengan model bahasa besar. Nah, model bahasa besar itu dilatih dari sekumpulan besar teks dari internet. Jadi misal nih, di Google kalau kalian ngetik warna langit itu apa gitu kan, itu kebanyakan tuh 91% pasti jawab biru. Nah, jadi GPT itu pasti juga akan jawab biru. Ini juga contoh penggunaannya di Google. Jadi misal kalian ngetik, biasanya kan gitu kan, belum selesai ngetik udah dikasih saran kan ya. Itu langsung ketemu tuh biasanya. Jadi kalian nggak perlu langsung ngetik karena udah ada sarannya di bawah-bawah. Nah, itu juga contoh dari MBB atau yang sering kalian pakai. Jadi model bahasa besarnya. Terus ini kan biasanya kan kita udah sering ya pakai GPT gitu kan. Kira-kira apa sih hebatnya GPT itu gitu. Jadi hebatnya tuh dia itu bisa nulis kode untuk membuat situs web, aplikasi seluler atau desktop. Terus dia juga bisa nulis teks dalam format apapun, tentang topik apapun dia bisa. Terus dia juga memberikan informasi tentang masalah apapun dan banyak lagi. GPT itu juga ada model-modelnya teman-teman. Jadi kayak yang sekarang kayaknya udah 5 apa 4 ya. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Jadi makin tinggi modelnya dia juga makin cerdas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Mengenal GPT? Udah pernah pakai semua kan? Udah dulu sering dipakai buat aku Iya. bikin gambar. Oke, udah pasti bisa semua berarti ya pakai ya. Udah nggak perlu diajarin, masa perlu diajarin pakai GPT ya? Iya, udah tahu. Udah jago mah jagoan kalian kayaknya. Nah, terus misal nih ya teman-teman, kita tanya sesuatu ini promptnya ya. Promptnya apa yang membuat GPT berbeda dari saingannya? Ini ada 2 prompt nih yang berbeda. Apa yang membuat GPT berbeda dari saingannya? Jawab dalam 1 kalimat. Ada juga nih, apa yang membedakan GPT dari model AI lainnya? Jawablah secara singkat. Ini promptnya kan beda ya. Nah, hasil yang dihasilkan oleh GPT ini juga beda teman-teman. Nah, maka dari itu, kita nanti akan belajar gimana cara bikin prompt yang benar supaya hasil yang dihasilkan oleh GPT, jawabannya itu juga baik dan paling akurat. Nah, tapi selayaknya juga buatan manusia, jadi GPT itu juga pasti bikin kesalahan. Jadi kalian ketika mengajukan pertanyaan atau bikin prompt ke GPT, pastikan lagi jawabannya itu benar ya. Jadi nggak semena-mena langsung, oke, copy deh, langsung jawab tugasnya gitu kan, enggak. Jadi kalian harus tetap lihat apakah udah bener ya. Kalau mau buat promptnya harus detail biar ya sesuai sama yang kita mau. Iya. Aku dulu sering Kenapa? salah. Promptnya dulu aku buat sih. Ya gitu doang. Asal-asalan gitu. Detail. Ya nggak terlalu detail jadi gak sesuai yang dibayangkan. Iya, makanya kita belajar gimana sih cara bikin prompt yang baik gitu.
Nah, ini ada studi kasus. Jadi misal nih, ada Sophie ya, dia tuh ingin menarik lebih banyak perhatian pada isu adaptasi hewan liar. Jadi dia itu dia meyakini bahwa sedikit orang tuh tahu cara membantu hewan-hewan liar itu beradaptasi dengan kehidupan di rumah. Akibatnya hewan-hewan liar yang udah diambil dari jalanan itu balik lagi teman-teman ke jalan. Jadi hewan-hewannya di jalanan terus banyak yang ngambil gitu kan ngadopsi. Nah, banyak hewan-hewan itu balik lagi ke jalanan. Nah, karena Sophie tahu hal itu, Sophie itu pengen bikin postingan di Telegramnya. Jadi dia pengen bikin artikel gitu karena dia kan bukan penulis yang handal ya. Dia pengen bikin melalui GPT. Jadi gimana caranya bikin artikel untuk membuat edukasi ke orang-orang ini supaya bisa lebih memperhatikan gimana sih cara membuat hewan-hewan ini betah gitu di rumah, nggak kabur ke jalanan lagi gitu. Nah, Sophie gini, bikin prompt kayak gini nih. Tuliskan sebuah postingan tentang adaptasi hewan tunawisma. Gitu doang. Nah, ternyata teksnya itu sama sekali nggak membahas tentang adaptasi hewan liar, melainkan tentang sudut pandang yang berbeda terhadap masalah anjing liar. Nah, terus gimana sih bikin prompt yang benar? Caranya itu tentuin dulu subjek teksnya. Jadi, kayak tadi jawabannya itu dia tulis lagi, ini terlalu abstrak. Tulis ulang seperti sehingga membahas tentang adaptasi hewan tunawisma terhadap kondisi domestik. Nah, sekarang teksnya udah sesuai tuh sama subjeknya, tapi dari hasil GPT ini hanya sedikit orang yang mau membaca tulisan yang sangat panjang kayak gitu kan. Ya kan kalau lihat yang panjang itu kayak aduh apa sih ini? Jadi intinya apa sih gitu. Nah, sekarang promptnya itu dibuat ke tulis teks tentang topik yang sama dengan format langkah demi langkah gitu. Baru hasilnya sesuai nih kayak yang kayak Sophie mau. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi, ini adalah struktur dari penulisan prompt yang benar yang bakal kita gunain sampai nanti ketika kita buat teks di GPT gitu ya. Jadi, yang pertama itu ada namanya tindakan. Kalian harus tentuin dulu tindakannya apa, menulis atau buat video nggak bisa, atau gambarkan atau lain-lain. Terus juga jenis teksnya kalian identifikasi. Misal nih tentang Sophie ya. Jadi dia itu menuliskan jenis teksnya sebuah postingan untuk saluran Telegram. Untuk topiknya tentang adaptasi hewan liar terhadap kehidupan di rumah. Penontonnya nih bisa, jadi dia mau menontonnya untuk remaja atau mungkin kalian mau penontonnya untuk umum nggak usah disebutin nggak apa-apa. Nah, keterbatasannya dalam format tutorial langkah demi langkah karena Sophie mintanya langkah demi langkah kan tadi dengan gayanya informal gitu. Jadi nanti kalian sering pakai ini format tindakan, jenis teksnya apa, topiknya apa, penontonnya apa, keterbatasannya apa. Nah, jadi ChatGPT ini bantu Sophie untuk mengatasi rasa takutnya untuk menulis sebuah artikel yang akan dia posting. Ini ringkasan sementara ya, jadi kita tadi udah belajar tentang jaringan generatif adalah jaringan saraf yang membuat konten baru berdasarkan data yang udah ada, yang udah diketahui. Terus MBB atau model bahasa besar itu adalah model jaringan saraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bentuk manusia. Prompt itu adalah deskripsi hasil akhir dari pembuatan sesuatu atau perintah yang akan kita ajukan ke AI-nya. Terus pembuatan teks itu melibatkan verifikasi informasi keakuratan sama deskripsi jelas tentang hasil yang diharapkan. Gitu. Oke, lanjut ke platform lagi yang nomor 2. Ryan udah ini kan ya, udah sisa nomor berapa tadi yang 3 ya? Nomor yang terakhir ya. Iya, jadi apalah ke Google Drive ke apalah itu. ya, teman-teman kerjain dulu sampai nomor 2. Nomor 1 sama 2 kerjain dulu. Coba. Aku nungguin aja. Iya, tunggu. Kalau udah, bilang ya. Brandon, Iki sama Nadine ya. Kalau udah sampai nomor 2, tinggal nomor 3. Oke.
Kalau ada yang nggak bisa atau kayak ragu, tanya ya. Kak, itu ChatGPT-nya di mana ya? Oh, aku download dulu. Enggak, itu udah nomor 3. Iya. Bentar, tunggu dulu ya. Brandon sama Iki udah sampai nomor 2. Selesai nomor 2-nya. Belum, Kak. Oke, kerjain dulu ya, tunggu ya. Nomor 3-nya jangan dikerjain dulu.
Udah, Brandon. Kak, ini ada dua bagian yang tanda dokumen ini nggak bisa itu ditampilkan di sini. Coba lihat. Oh, dokumennya. Iya, Kak. Loading lama ya? Iya, Kak. Iya, emang gitu. Tapi nomor 2-nya Kenapa? udah. Udah, Kak. Kenapa? Nggak ngomong sama Brandon. Ininya Oh, lama loadingnya. Oke, nomor 3 ya. Bukan nomor 3 semua ya. Oke, ini lihat share screenku. Aku bakal jelasin gimana cara ngerjain nomor 3-nya. Kayak gini kan? ya. Nah, jadi di sini kalian bakal butuh ChatGPT. Udah diklik nanti masuk ke GPT kalian kan? Emang iya, coba ntar. Iya dong. Coba diklik tuh. Oke, masuk aja GPT. Oke. Terus kalian klik berkas nih. Ya, habis Muncul itu Google Dokumen kan? yang mana? Klik Yang ini yang berkasnya. kau untuk video. Habis Iya, itu klik di mananya? iya udah buka ini semua kan? Iya, habis itu klik ke Abis itu ini mananya? pilih file, terus buat salinan atau Nah, make a yang mana? Yang copy. mana? Yang Salinan, mana? File, pencet file. ya file buat salinan Buat atau make a salinan. copy. Kalau bahasa Inggris make a copy. Udah, buat salinan terus. Gimana Ki? Sorry, suaranya agak kurang jelas deh. Apa? Nggak bisa dipencet di sini. Udah bikin salinan? File, Habis itu bikin salinan udah. nanti ya habis itu Bentar, tungguin dulu temen-temennya. Udah sampai kayak gini kan udah bisa nulis sesuatu kan di sini kan? iya. Oh, pastiin itu dulu deh. Habis itu ChatGPT-nya tapi buat apa? Apa ChatGPT-nya? Tunggu sebentar. Tunggu ya. Oh, di sini Gimana Ki? udah bisa. Cuman waktu buat salinannya masih abu-abu. Coba lihat share screen. Nadine bisa? Lah, iya ya. Oh, kamu Ini belum tadi login. Login dulu nih. Gimana, Nadine? ini tadi kan udah di berkas terus klik file ya. Iya, file terus make a copy atau buat salinan. Ini nggak bisa dipencet. Dia kayak abu-abu gitu tulisannya Udah bukan login? hitam. Belum. Ya, login dulu. Itu kan tadi yang di share screen Iki. Brandon udah bisa? Ini akun Google, terserah kan akun Google. Iya, bebas. Oke, sip. Iki udah bisa login. Brandon kalau nge-lag gak apa-apa, nggak usah on cam deh. Daripada putus-putus kan, dengerin penjelasannya. Oke, Kak. Kalau udah bilang ya Nadine sama Iki ya.
kata sudah bisa. Udah, Nadine? Belum, sebentar. Oke. Habis itu gimana? Pencet buat salinan. Iya, buat salinan. Oke, semuanya lihat iniku dulu. Habis ini Nadine dilanjut lagi ya. Semua lihat sessionku kan? Oke, aku jelasin cara ngerjainnya. Jadi, kalian pakai GPT-nya untuk menulis test script untuk video tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Nah, di yang udah ini, di Google Dokumen yang ini, naskah untuk video, kalian harus menuliskan prompt yang berdasarkan format yang tadi. Jadi misal nih, tindakan. Berdasarkan perintah ini, tulis teks naskah ini, kalian identifikasi nih tindakannya apa, terus jenis teksnya apa, topiknya apa, penontonnya siapa, keterbatasan yang kalian buat apa. Itu ya. Terus nanti kalian jadikan satu kalimat, terus kirim ke GPT-nya. Coba baca yang di atasnya. Apa? Coba baca yang di atasnya. Yang Ini. bagian atasnya ini. Iya. Kenapa? Kita baca itu, habis itu kita tulis di struktur perintah. Iya. Kalian baca dulu, pahami ini. Jadi kalian harus menulis teks naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Terus identifikasi kira-kira tindakannya apa. Apa menulis, apa memunculkan, apa menjelaskan, dan sebagainya. Terus ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Jadikan satu kalimat utuh. Kalian buat, kalian kirim di GPT. Terus nanti hasilnya kan GPT kan ada ini kan, ada hasilnya kan. Misal nih hasilnya selamat datang bla bla bla. Nah, ini nanti kalian copy, terus kalian taruh di kotak yang ini, hasil yang diperoleh. Paham? Oke, sekarang share screen semua. Biar aku bisa lihat semua orang mengerjakan dengan baik. Nah, tapi ini itu dulu mau loginin Google-nya dulu. Iya, gak apa-apa. Login aja, Nadine. Share screen aja. Oh iya deh, ada passwordnya ya. Error Nanti Kak, aja. ini error. Error. Coba buat salinan lagi coba. Aku pengen lihat. Dari buat salinan lagi. File. Coba ganti namanya. Tambahin apa kayak O-nya 2 kayak gitu. Oh, kemana-mana. Nggak apa-apa. Ya wes. Dah, coba buat salinan. Nah, itu bisa. Udah, silahkan mengerjakan. Kak, mau nanya Kak, Hmm? ini yang mau kita diisi kolom yang ada tindakan itu tindakan dari kita atau tindakan dari yang diajukan ChatGPT? Itu udah ada tuh di atasnya. Coba dibuka lagi itunya. Oh, oke, makasih ya Kak. Ininya. Itu kan udah ada tuh. Jadi kamu misal mau nulis itu tindakan yang di GPT-nya itu apa? Dia harus nulis atau dia harus memunculkan atau dia harus menjelaskan atau mengarang atau dan lain-lain. Tuh udah ada kan? Oke Kak.
Pilih satu aja, Ryan. Jangan menulis, memunculkan, dan sebagainya. Satu aja, menulis atau memunculkan, atau satu aja. Dia jadi harus menulis atau memunculkan, atau gimana? Di sini maksudnya kita tulisan di atas atau gimana sih? Iya, kamu pilih aja itu kan tindakannya apa. Pilih menulis atau memunculkan gitu. Jangan menulis memunculkan gitu. Satu aja. Nah, gitu. Terus jenis teksnya apa? Berdasarkan itu teks naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Konsepnya tindakan Gimana, Iki? Itu tinggal pilih tindakannya. Kamu mau bikin itu kan, disuruh bikin teks naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni tuh. Nah, kira-kira tindakan yang dilakukan GPT apa? Harus menuliskah, harus menjelaskankah, atau harus mengarang? Pilih salah satu tuh di situ. Di nomor satu tuh. misalnya menjelaskan tindakannya itu menjelaskan. Iya. Misal kamu pilih menjelaskan, berarti tulis menjelaskan. Terus itu jenis teksnya kan udah tuh. Apakah untuk saluran Telegram atau untuk abstrak esai atau bebas mau apa? Nadine bingung keterbatasannya. Keterbatasannya bebas, kamu mau bikin apa misalnya bentuknya instruksi atau kamu mau bikin bentuknya teks pendek, Oke, oke, boleh. terus formal atau informalnya bebas. Ya kita jenis teksnya nulisnya kayak dibuat di YouTube atau gimana? Jenis teksnya ini, teks naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan generatif. Jenis teksnya apa kira-kira kalau disuruh bikin teks naskah video? Jenis teksnya kan berarti teks naskah video kan? Bukan yang Telegramnya tadi tuh kan Sophie, ini kan kamu. Keterbatasannya gimana, Kak? Gimana? Yang keterbatasannya gimana? Bebas, kamu mau bikin teksnya pendek atau panjang, atau mau bikin format instruksi, atau mau bikin bahasanya formal atau informal, bebas. Bebas dari pribadi masing-masing, nggak ada ketentuan kalau keterbatasan. Kak, berarti ini topiknya itu tentang topik naskahnya ya, Kak? Iya, Oh. Gini jadinya. sebentar, siapa tadi yang ngomong Iki ya? Topiknya apa Iki? Jenis teksnya kan teks naskah video kan, perintahnya kan? Kalau Telegram kan berarti si Sophie tadi. Berarti jenis teksnya teks naskah video. Topiknya itu udah ada tuh. Topiknya tentang apa? Naskah videonya tentang apa? Ini. Naskah video tentang ini yang udah aku garisin. Muncul nggak garisnya di kamu? Iya, itu. Berarti Ini
Habis di habis udah gimana? Terus dijadikan satu kalimat, dibuat di GPT. Nih, punya kamu tuh jadiin satu kalimat, Ryan. Jadi, coba ke atasin dikit, gak kelihatan? Nah, jadi menulis teks naskah video jaringan generatif AI, penontonnya bebas, keterbatasannya agak panjang, jelas, dan mudah dipahami. Nah, dah itu. Ditulis di ChatGPT, terus hasilnya nanti taruh di bawahnya itu. Kayak gini boleh nggak, Kak? Sebentar. Iya, ini satu kalimat yang dari tadi itu kan, digabung kan? Ya, udah. Terus kirim dah ke GPT. Oke. Hasilnya nanti di copy, ditaruh di kotak bawahnya ya. Aku tunggu Ini sampai 2032 ya. Gimana Nadia? cara naruh kopinya gimana ya, Kak? Coba dibuka GPT-nya. Nah, sebentar. Udah di copy. Udah. Udah, paste, Ctrl V. Gimana tuh? Ctrl terus V. Dibarengin. Oke. Oh, oke. Oke. Ini udah. Iya, udah. Bentar ya, Jenis tunggu yang teksnya lain bisa ya. abstrak. Gimana Ki? Jenis teksnya bisa abstrak. Jenis teksnya naskah video. Itu kan teks naskah video, berarti jenis teksnya naskah video. Tulis aja di situ jenis teksnya, naskah video. Tindakannya kenapa dihapus? Kan udah bener tadi menulis. Atau menjelaskan, boleh bebas deh apa aja. Keterbatasannya mau gimana? Mau eh, teks pendek mungkin? Teks pendek bentuk formal gitu boleh. Bebas. Kalau udah gini gimana? Udah, terus jadiin satu kalimat, terus kirim ke GPT. Nanti hasilnya di copy, ditaruh di kotak bawah. Satu kalimatnya itu gimana? Berarti digabungin aja, menjelaskan naskah video, sinema, penonton bebas, keterbatasan teks sedang gitu. Dibuat dalam satu kalimat yang ada di struktur perintah itu. Miss, gini Miss. Sebentar. Udah.
Dah, Gimana sip. itu nulisnya di mana? Di Tunggu ya, Justru Ryan ya. gimana? Tunggu dulu, Ryan. Udah selesai tuh, tunggu teman yang lain. Gimana, Iki? nulis satu ini di mana? Di Git. Iya, dibuka GPT-nya, terus itu ditulis menjelaskan naskah video. Udah, Kalau terus sudah selesai, Kak, udah di copy ke ininya. Ah, udah, tunggu ya, tunggu Iki ya. Terus sinema untuk penonton, apa tadi penontonmu? Penonton bebas itu nggak apa. Terus keterbatasan teks sedang gitu. Gini jadi Coba di iniin, dikirim. Nah, udah itu di copy, ditaruh di kotak bawahnya. Nah, oke sekarang semuanya melihat share screen-ku. Udah? Oke, klik ini, bagikan. Terus ini diklik siapa yang memiliki link. Terus ini biarkan pelihat. Terus nanti salin link. Udah, terus balik ke ini, ke platformnya. Di paste. Atau Ctrl V. Dah, terus dikirim nih. Diklik. Setelah itu, ini putih-putih ini disiniin. Terus ini juga diklik. Di aku nggak bisa, tapi di kalian bisa. Diklik, terus nanti muncul kan kuning kan. Terus dipencet juga itu. Di atas ini. Oke, gitu. tadi Gimana coba share screen? Yang ketinggalan share screen. Iya, share. Ini Brandon ya, aku ngomongin punya Brandon. Punya Iki itu dibatasi, coba diklik dibatasi. Siapa saja memiliki link. Diklik dibatasinya. Dibatasinya. Nah, itu diklik tuh. ini. Heeh. Udah salin link. Salin link Iki. Sebentar ya Ryan. Udah punyanya Brandon. Coba share. Udah. Halo Brandon, masih off mic kamu? Ini atasnya yang share screen ini nggak bisa diturunkan. Oh, udah. 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 Oke, tinggal di paste di situ. Oh, iya. Ryan udah, hasil GPT-nya apa Ryan? Coba dibuka GPT-nya. Bisa ini nggak bisa ditaruh. Bisa. Ini nggak bisa ditaruh tadi. Kan ini. Ininya udah saling link. Iya udah. Nih, nah sini nggak bisa ditaruh. Loh, kok ke situ? Ke naskah video sebelahnya tuh loh, ke platform. Ini. Iya, Salinnya di mana kak ini? sebentar. Dah taruh bawah, Ryan. Bawah. Nah itu, kolom. Nah dah. Paste. Aku udah, Kak. Iya, Yang mana kak? udah Yang hijau. mana kak? Yang mana? Nah itu yang pesawat tuh. Nah, udah taruh bawah situ. Iki, sini.
Paste sini. Enggak, bukan itu, ini yang dipencet. Nah, terus paste. Habis itu, oh bentar. Udah, terus itu. Ini Ya, udah. itu Terus ini, putih-putih ini, pencet. Terus ini. Nah, itu udah. kuning-kuningnya, dipencet kuning-kuningnya. Oke, terus Habis itu udah Kak, habis itu langsung sini. Iya, udah. Situ, putih-putih nggak? Putih-putih sebelahnya. oh ini. Ryan, putih-putih. Lah, itu. Itu diklik. Nah, tuh. Bisa. Udah. Udah, Iki udah, Brandon Nih, udah. Udah, saya memecahkan dan memeriksa tugas, terus emotnya pilih. ini. Ini bukan. Iya, udah. Oke. Udah, sekarang lihat ke Zoom lagi. Balik ke Zoom semua. Oh, hell. Oke. Oke, udah selesai Brandon share screen-nya. Oke, sekarang em, salah satu ada yang ngerangkumin hari ini udah ngapain aja. Siapa mau? Hari ini belajar apa? Belajar jaringan saraf jaringan saraf buatan, Ya, terus sudah ngerjain apa tadi? jain, Bikin apa? bikin Prom, ya. bikin prom. Ya, jadi kita belajar generatif buatan apa, terus kita bikin cara bikin prom yang baik gimana. Minggu depan kita masih bikin cara bikin prom yang baik ya, tapi udah tugasnya udah keseharian yang sering kita gunakan hari-hari. Gitu. Oke, makasih teman-teman ya. Gimana pelajaran hari ini? Have fun? Evan. Oke. Yes, yes. Fun. Oke, ketemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama ya. Jangan Oke. telat kayak tadi. Tadi udah sip. Hmm. Oke, makasih. Thank you.